Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan pelajaran PAI pada hari ini. Ya, meskipun ada sedikit kendala, kita tidak bisa bertatap muka, dan semoga pembelajaran hari ini tetap berjalan lancar sampai selesai. Baik, sebelum pelajaran Ibu mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu kita sekarang belajar tentang bab apa? Ayo. Ya, sekarang kita akan belajar tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Baik, sebelum pelajaran Ibu mulai, Ibu mau memberikan tujuan pembelajaran pada bab ini. Untuk yang pertama, itu dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dan aktivitas kehidupan. Lanjut, yang kedua, dapat menunjukkan karakter positif. Yang ketiga, itu dapat membuat infografis mengenai tugas-tugas malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk menjadi dua jenis. Ada yang tahu apa saja sih pembagiannya? Ya, yang pertama itu ada malaikat yang bisa dilihat dengan mata. Pasti tahu kan apa aja contohnya? Ya, makhluk yang bisa dilihat dengan mata itu contohnya kita atau manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya adalah makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contoh, jin, malaikat, setan. Ada yang tahu nggak sih apa itu mawas diri? Ya, mawas diri adalah perilaku memeriksa atau mengoreksi diri sendiri secara jujur dari apa yang dilihat, dirasakan, dan dilakukan tanpa pertimbangan aspek lainnya. Menurut KBBI, mawas diri berarti melihat, memeriksa, mengoreksi diri sendiri secara jujur. Bisa juga mawas diri itu seperti introspeksi diri untuk menjadi lebih baik. Sikap mawas diri dan introspeksi dapat kita teladani dari salah satu makhluk Allah, yaitu malaikat. Maka dari itu, kita akan mempelajari iman kepada malaikat. Ada yang tahu nggak apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang taat dalam melaksanakan tugasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan, mengatur, dan menguasai makhluknya. Kekuasaannya meliputi malaikat yang ada di sisinya. Mereka tidak merasa lelah dan letih untuk mengabdi kepadanya. Adapun malaikat yang wajib kita ketahui ada 10, seperti yang terkandung dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastaksirun, yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surat Al-Anbiya ayat 19 itu menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang taat dalam melaksanakan tugasnya. Sifat dan perilaku malaikat antara lain, yang pertama, selalu taat kepada Allah. Yang kedua, sesuai kehendak Allah. Ketiga, tidak makan dan minum. Untuk yang keempat, tidak berjenis kelamin. Jadi kalau manusia itu punya kelamin perempuan, laki-laki, tapi beda lagi dengan malaikat. Malaikat itu tidak memiliki kelamin, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas-tugas malaikat. Ada yang tahu belum apa saja tugas malaikat? Tugas malaikat secara umum itu sebagai berikut. Yang pertama itu menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Lanjut, yang kedua, meneguhkan hati para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tulus, menjaga orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat, mendorong manusia untuk berbuat baik, perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. Malaikat yang wajib diketahui itu ada 10. Kalian sudah tahu kan? Atau ada yang belum mengetahui? 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Untuk yang pertama, itu ada malaikat Jibril, menyampaikan wahyu. Lanjut, ada malaikat Mikail yang bertugas untuk mengatur kesejahteraan makhluk atau membagikan rezeki juga bisa.
Lanjut malaikat Israfil. Nah, biasanya ini suka keliru antara Israfil dan Izrail gitu ya. Kalau untuk Israfil itu tugasnya sebagai meniup trompet atau sangkakala. Sedangkan tugas malaikat Izrail itu adalah mencabut nyawa. Jadi jangan sampai keliru ya, antara malaikat Israfil dengan malaikat Izrail. Tadi apa? Israfil yang meniup trompet atau sangkakala. Untuk yang malaikat Izrail itu tugasnya untuk mencabut nyawa. Baik, selanjutnya ada malaikat Mungkar Nakir. Mungkar Nakir itu sama tugasnya, yaitu menanyai di dalam kubur. Malaikat Raqib Atid itu juga hampir sama ya, mencatat amal, tapi bedanya kalau malaikat Raqib itu yang mencatat amal baik, sedangkan malaikat Atid itu yang mencatat amal buruk. Itu. Yang kesembilan itu ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga pintu surga, sedangkan malaikat Malik itu menjaga pintu neraka. Poin selanjutnya ada hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Iman kepada Allah dan malaikatnya memastikan kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersama dan dengan dua malaikat yang ditugaskan mengawasi kita. Siapa mereka? Tentu kalian sudah tahu, yaitu Raqib dan Atid. Dalam pengawasan dua malaikat ini, seluruh gerak-gerik kita terawasi dan tercatat sangat rapi dalam buku amal kita. Iman kepada malaikat itu bukan sekedar percaya adanya malaikat atau hanya meyakini bahwa mereka memiliki tugas-tugas tertentu, tetapi kita harus terkoneksikan langsung dengan seluruh gerak-gerik kita, seluruh sikap dan perilaku kita. Poin selanjutnya adalah hikmah mempercayai malaikat. Yang pertama itu ada motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bercermin kepada ketaatan malaikat, atau kita bisa menjadikan malaikat itu sebagai teladan kita. Lanjut yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku karena selalu dicatat oleh malaikat. Nah, maksud dari ini adalah agar kita selalu waspada dan kita harus berhati-hati dalam segala tindak laku kita, karena segala sesuatu itu pasti dicatat oleh malaikat, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Poin yang ketiga itu adalah berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah akan memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskan. Kita harus selalu husnudzan kepada Allah kalau segala sesuatu itu pasti ada rezekinya. Semuanya itu sudah Allah yang ngatur. Poin yang terakhir adalah mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Karena setelah kita di akhirat, kita tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Perilaku menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Pertama adalah berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Itu dengan mempersiapkan diri, yaitu dengan kita mencari amal ibadah sebanyak-banyaknya gitu. Lanjut, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di dalam alam kubur. Selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah. Berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya. Selalu memohon hidayah kepada Allah dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Jadi kita tidak boleh pelit-pelit. Kalau ada temannya yang salah, itu dibenarkan. Kalau ada temannya yang nggak tahu tentang pelajaran, juga bisa dikasih tahu. Kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, iman kepada malaikat adalah keyakinan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya dan ditugaskan untuk mengatur dan mengurus alam semesta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama malaikat yang wajib diketahui ada 10. Malaikat memiliki beberapa sifat, antara lain mulia, menyamar bentuk sesuai kehendak, tidak makan dan tidak minum, tidak berjenis kelamin dan tidak pernah berhenti atau letih beribadah. Pewujudan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat antara lain
selalu memohon petunjuk dan mensyukuri dengan kesediaan diri berbagi ilmu kepada orang lain, tetap berusaha memohon untuk diselamatkan dunia akhirat, memohon untuk dilapangkan dan dilancarkan usahanya. Sebenarnya ibu mau menceritakan tentang kisah Harut dan Marut. Ada yang tahu belum? Tapi karena waktunya sudah mepet, cerita ini kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Untuk penugasan, ibu mohon untuk kalian buat kelompok yang terdiri dari 6 orang dan buatlah poster bergambar mengenai hikmah beriman kepada malaikat Allah. Oke, sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.